Ya baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi ada dua materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan evaluation performance. Ini kayaknya ada papan tulisnya dari videonya kali ya. Kalau biasa bawa sendiri biasanya ya. Oke. Jadi materi kita hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan evaluation performance ya. Oke, ya ini berarti ke teachernya, ke gurunya, ya. Kemudian yang kedua adalah nanti kita fokus kepada format atau manajemen di Indonesia ini, ya, pakai J lah ya, apa ya, manajemen SDM di lembaga pendidikan agama Islam. Waalaikumsalam. Oke ya, baik. Yang pertama, kita akan bicara tentang evaluation performance. Nah, kayaknya ada partner bisa jadi tiba-tiba dari sini nih. Jadi sekali-kali jadi dosen kayaknya harusnya nih ya. Jadi siapa yang berani bisa maju nanti ke depan. Nah, jadi pertama kita akan bicara tentang evaluation performance. Jadi bagaimana mengevaluasi kinerja. Ya, jadi mata kuliah ini memang khusus untuk para leader. Ya. Nah, pertama, ketika kita bicara tentang evaluation performance atau bahasanya adalah evaluasi kinerja, maka kita boleh lebih spesifik yaitu ke guru. Ya. Nah, dari awal kita akan coba dulu kita pahami tentang kinerja dari guru. Nah, kita tanya biasanya yang paling belakang dulu. Ya. Ya sini biasanya. Kita tanya pekerjaannya dulu, mohon maaf. Kegiatannya kerjanya apa? Sebagai guru. Nah, sebagai guru kira-kira kinerjanya itu sering dievaluasi tidak? Iya, sering. Menggunakan metode apa? Ya, tapi kalau evaluasinya apa tuh namanya? Micro teaching ya, kalau kita belajar atau mengajar. Oh, micro teaching setiap kali mengajar? Iya, enggak setiap kali, misalnya 3 bulan sekali. Ada ya, oke. Berarti kalau umpamanya micro teaching dalam evaluasi itu berarti baru satu sisi, yaitu bagaimana seorang guru itu menguasai atau performanya dalam mengajar. Nah, berarti kita tanya yang sebelah sini, guru itu yang dinilai itu kinerjanya itu apa saja sih? Ya, jadi sosok dari guru kinerjanya itu elemennya apa saja? Materi apa nih? Materi pembelajarannya. Kalau materi pembelajaran biasanya kadang dari buku. Kalau materi tambahan, iya. Nah, selain itu apa? Aja sebagai guru? Sebagai guru. Enggak, apa ibu sebagai guru? Sebagai guru SMP. Guru SMP kan ya? Guru SMP yang dinilai apa yang saja? Kalau menjadi guru, guru teladan atau guru profesional itu apa yang dinilai? Ya, kedisiplinan lebih spesifik. Kedisiplinan apa saja? Oke, berarti kita bicara tentang ini dulu ya. Nah, kesini nih, guru nih, ya. Guru itu dinilai itu pertama dari sisi apanya? Ya, kinerjanya apa? Hah? Cara mengajar. Berarti dia lebih kepada, saya nyebutnya dengan performa mengajar. Performa mengajar. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, administrasi lebih spesifik, terlalu banyak administrasi. Kedisiplinan juga terlalu lebih spesifik. Sikap, perilaku, ya, bisa sikap, perilaku atau karakter, ya. Nanti bisa juga jadinya adalah akhlak, kan? Oke. Kemudian sebelah sini, keterampilan itu berarti dia adalah skill, ya. Skill pakai S lah biar banyak. Walaupun dia sebenarnya masuk ke sini, keterampilan juga dia sebenarnya terlalu umum. Ganti sebelahnya kehadiran. Oke, kehadiran skill saya ganti dengan kehadiran, ya, kehadiran. Terus yang ini, ya udah yang lain. Apalagi kira-kira? Berdua. Apalagi guru itu dilihat apanya? Semuanya ya. Kalau penampilan, Performa mengajar,
Dia sebenarnya performa itu dia sebenarnya termasuk penampilan, tapi di sini penampilan boleh lah ya. Penampilan masuk ke apa tuh? Sikap ya, sikap ya. Kalau sikap kan sikapnya saja. Kalau penampilan misalnya dia memilih pakaian tuh. Mungkin bahasa lebih kayak kalau di performa ini sebenarnya lebih kepada tadi cara mengajar ya. Kalau ini kita sebut performance. Nah ini biasa ibu-ibu paling rajin ini. Maksudnya paling kayak gimana gitu. Gak tahu tujuannya apa kira-kira ya? Biar rapi biar dilihat oleh siapa? Oleh siswa bener nih Jojo. Kayak siswa orang ini nilai deh. Kalau gurunya enak dipandang, otomatis siswa ini gitu kan. Gurunya ada gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi lebih kurang yang dari laki-laki ada tambahan tidak? Hah? Rencana pembelajaran dia sebenarnya masuk ke tadi administrasi atau performa mengajar. Jadi dia punya mungkin lebih kepada persiapan mengajar ya. Persiapan mengajar dan juga memiliki tadi apa RPP ya. RPP. Kalau RPP itu dia sebenarnya masuk ke dalam performa mengajar, termasuk proses nanti dari kita tadi saya ini kan nih, saya detailkan di sini lagi. Jadi kalau performa mengajar, apa yang disiapkan guru? Administrasi. Lebih administrasi, lebih spesifik dari awal. RPP. Kemudian mungkin presensi. Kemudian iya, dia dalamnya sebenarnya dari tadi berupa media. Terus apa lagi? Iya, nanti di sini otomatis ada ini ya, ada proses evaluasi. Evaluasi pembelajaran maksudnya kan ya. Oke, terus ada yang lainnya. Yang ini. Kalau mengajar kepala sekolah kan ya? Iya kan ya? Apa yang dinilai dari guru? Bukti guru itu profesional apa lagi? Tapi di sini nggak tercantum satupun tentang keberhasilan mengajarnya, Pak. Nah, justru nanti. Jadi pertama itu kita mengidentifikasi tugas dan kewajibannya. Setelah itu baru bagaimana cara mengukurnya. Nah, itu baru KPI. Evaluasi performa kan nantinya dari hasil belajar juga mulai ada, Pak. Kalau evaluasi ini sebenarnya dia lebih kepada evaluasi siswa, bukan gurunya. Ya, jadi kalau tulisan evaluasi ini, maksud saya itu gini, yang evaluasi itu dia adalah mengevaluasi hasil pembelajaran siswanya. Itu kan prosesnya. Sementara evaluation performance ini pertama kita urutkan dulu tugas dan kinerjanya. Setelah itu baru justru nanti pertanyaan paling besarnya materi hari ini itu adalah bagaimana cara mengukurnya. Bagaimana cara mengevaluasi kinerja dari guru itu. Nah, ada tambahan tidak? Yang ini guru kan? Ya, suka di ini nggak? Dinilai dari sisi apanya kalau guru? Penguasaan materi dia sebenarnya masuk juga ke dalam apa? Ya, performa itu seharusnya performa mengajar. Kan mengajar itu metrik kompetensi ini gimana, Pak? Misalnya guru itu bisa ini, bisa ini. Metrik kompetensi. Iya, ya mudah nanti makanya nanti kita buat mulai dari urutan dari awal. Jadi seorang guru itu sebenarnya kalau kita buat metriknya kita urutkan ya sebenarnya itu dari mulai apa pendidikannya ya dari mulai mungkin di sini ada indikatornya ya misalnya nomor 1 itu adalah pendidikan ya pendidikan yaitu apakah dia memang memiliki istilahnya itu apa linearitas ya misalnya PAI ya. Nah, kemudian yang kedua baru apa nih? Sebenarnya kalau paling mudah itu adalah mengambil teori guru profesional itu harus memiliki apa? Kompetensi apa? Kompetensi guru apa? Pedagogi, terus pedagogi. Pakai iya aja lah ya, pedagogi. Setelah itu apalagi kompetensi pedagogi, kompetensi apa lagi? Apa ya? Ada kompetensi sosial gitu ya. Terus satu lagi? Kayaknya profesional lah harusnya itu.
Iya kan? Nah, jadi metrik ini nanti kita akan mengukur. Jadi apakah seorang guru itu memiliki kinerja yang bagus atau tidak. Nah, dari sekarang di laptop yang tadi HP itu cari tentang bagaimana cara mengevaluasi kinerja guru. Nah, Pak Ono nih misalnya kita ganti ke karyawan. Kalau untuk mengukur kinerja karyawan pakai apa? Silakan. Yang pertama kehadiran. Kehadiran. Oh, sudah ada kehadirannya. Kepatuhan. Kedisiplinan berarti ya. Yang ketiga loyalitas. Nah, yang keempat itu mampu secara mampu menyelesaikan secara work instruksi. Sesuai dengan SOP ya. Sesuai dengan SOP. Oke. Ya sebenarnya tidak jauh berbeda ketika dia bicara tentang misalnya itu performa, dia kan detail tuh. Ya, kalau lihat dari segi kehadiran, oke, berarti pertama kehadiran. Nah, kalau bicara tentang kehadiran misalnya berarti alat untuk mengukur kehadiran itu pakai apa? Absensi kan paling gampang ya. Absensi itu kan sekarang dengan berbagai modelnya. Yang paling efektif kira-kira yang mana? Yang paling efektif? Barcode sama tanda tangan ya. Jadi setiap datang itu memang tanda tangan terus gitu ya. Sama kehadiran dosen juga tanda tangan biasanya gitu ya. Kalau di pesan suka tanda tangan tidak ya? Kehadiran itu. Kadang-kadang ya. Ya, fingerprint. Kadang bukan cuma satu, tapi ada yang 5 juga tuh. Iya benar bisa. Terus kalau mamanya di ASN itu sekarang pakai selfie ya, pakai foto ya. Ya? Ya, pakai pusaka betul, pakai foto. Pokoknya ada selfie-nya ya. Ada selfie-nya, kemudian sekarang pakai yang jarak. Nah, itu adalah salah satu, baru satu untuk mengukur dari kinerja yaitu kehadiran. Kehadiran otomatis juga dengan kepulangan. Oke, itu yang standar. Kehadiran dan kepulangan pasti gitu ya. Jadi masuknya jam berapa, kemudian hadirnya jam berapa. Saya naik ke Ustaz Ismail. Ya, tentang kinerja kehadiran dan juga kepulangan. Artinya kita bicara tentang kedisiplinan waktu kerja atau waktu mengajar. Kira-kira kalau dalam spirit Islam itu seperti apa ya? Nah, spirit Islam itu ya ayatnya, hadisnya gitu biar guru-guru itu biar nanti kalau selalu bilang harus begini nih. Nah, dari Ustaz Ismail bilang itu ayatnya ini, hadisnya ini. Nah kan? Wala asli. Wala asli ya, Masya Allah. Gimana penjelasannya korelasinya dengan kehadiran guru? Ya setiap maksudnya dia harus memenuhi kewajiban dia kan gaji itu kan karena waktu. Betul. Jadi kalau dia datang terlambat atau kemudian korupsi waktu, jadi harta yang dimakannya itu nggak juga haram sih, ada subhatnya. Ada subhatnya. Ada ayat atau hadis yang lebih spesifik nggak? Kayaknya yang pakai peci juga nih. Ganti harga oke kita harus semuanya. Yang awalnya ada tahu nggak? Jadi seorang guru itu memotivasi ketika hadir gini aja. Apa ayat dan hadis atau pendapat ulama tentang wajibnya seorang guru datang tepat waktu dan pulang tepat waktu? Nah itu coba cari yang ini kira-kira. Hah? Belum ya? Wah, kalau wal asri ya benar juga sih, cuma dia kurang spesifik. Orang pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar Pak, ini nama-nama begini. Kalau ini orang mobil nanti ke performance. Jadi ketika seorang guru pakai pakaian rapi, pakai baju bagus itu, dia niatnya apa sih sebenarnya? Lihat meja kan beda. Iya, melihat guru yang lain gitu ya. Oke, apa kira-kira yang tahu nggak ya? Itu nanti apa? Yang paling gampang itu sebenarnya di surat Al-Maidah ayat pertama. Boleh dibacakan nih? Sebenarnya surat Al-Maidah ayat pertama. Ya, coba baca yang bagus suaranya. Iya, baca tahu. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Benar. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Illat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya, sampai situ aja. Bahkan dipotong lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Nah, ke siapa nih ya? Jangan Ustaz Ismail gantian lah.
Yang ini kira-kira aufu bil uqud itu maksudnya apa sih? Tafsir klasiknya, tafsir kontemporernya. Harus tahu nih. Kemudian yang berikutnya adalah cari hadis tentang wajibnya kita itu harus on time. Ya, on time tuh. Kenapa? Karena itu dalam mengelola kinerja itu nanti ada yang hampir tidak pernah dibahas itu adalah di sini walaupun dia masuk ke sikap tapi dia lebih spesifik, yaitu di sini adalah religiusitas. Religiusitas. Nah, suka ditanya nggak sih kalau guru itu bagaimana ukuran kinerja? Silakan. Fokus ini dipakai apa? Enggak. Yang itu juga enggak ya? Enggak juga, ada dua ya. Saya mau ya, saya pilih Ya, boleh. Oke, religiusitas itu bagian dari elemen dalam mengukur kinerja. Saya yakin kalau di pesantren udah praktekkan. Kira-kira pernah nggak dinilai, misalnya apa ya, agak sedikit beda pendapat nggak apa-apa lah ya, tentang sholat berjamaahnya. Ya, ketika sholat berjamaahnya itu siapanya? Muridnya, gurunya? Gurunya sih Enggak, Pak. Gurunya otomatis ya, karena udah percaya gitu ya. Tapi kan kadang kalau mau di sekolahan kira-kira dilihat atau enggak gitu kan ya. Dilihat atau mungkin misalnya nih di sekolah tuh baca Al-Quran, gurunya kira-kira di absen bisa baca Al-Qurannya. Ya, kayaknya kalau saran saya nanti religiusitas itu menjadi juga ukuran untuk mengukur kinerja. Ya, kenapa? Karena jelas tuh mulai dari religiusitas kan nanti dimensinya, elemennya atau variabel itu sangat banyak. Ada yang pernah nggak pengalaman bagaimana religiusitas ini sebenarnya keberagamaan sebenarnya itu ya, keberagaman misalnya nih tadi dalam sebenarnya ini juga bisa diperhatikan di perusahaan. Jadi misalnya seorang pegawai, seorang guru, dia itu selalu mengajak misalnya teman sejawatnya itu untuk misalnya ikut pengajian, ikut majelis taklim, ikut mungkin ada sholat berjamaah atau mungkin buat kegiatan-kegiatan yang biasanya itu positif, termasuk juga menghadiri perayaan hari besar Islam. Nah, gitu ya, jadi harus diukur tuh. Oh, ternyata dia rajin ini kan sebenarnya itu sebagian juga dari loyalitas, tapi secara spesifik itu adalah religiusitas. Ya, lalu udah ketemu ya di Al-Maidah ayat yang pertama. Kalau saya explain lagi deh, kira-kira ada nggak sih, benar nggak sih kira-kira kalau kaitkan dengan ini? Ya bisa saja. Bisa saja kayak gimana penjelasannya biar yang lain tahu. Iya, di situ kan kita dituntut untuk memenuhi semua perjanjian. Betul. Ya, perjanjian kerja, dia harus satu hari sekian jam, sekian. Ya, betul ya. Oke, jadi termasuk di situ walaupun secara tafsir klasik itu adalah memang perjanjian antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ada tafsir yang lebih kontemporer juga sesama manusia. Nah, termasuk juga mungkin juga di surat An-Nisa 59 kan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri sebagian menyebutnya adalah ulama atau pemimpin atau pimpinan. Berarti kalau pimpinan di sekolahan itu ya kepala sekolah gitu ya, berarti ya harus taat kepada kepala sekolah, dalam hal ini berarti aturannya harus diikuti ya. Oke, itu berarti kaitannya dengan kehadiran dan juga kepulangan. Apalagi tadi misalnya ayat misalnya nih hadis, ada nggak sih hadis bisa gini, ada orang nih di luar sana yang mengajar tapi ternyata jamnya itu belum selesai, kemudian dia itu keluar. Banyak ya. Nah, kalau menurut Ustaz Ismail tadi katanya agak subhat ya, mungkin nggak sampai ke arahnya agak subhat. Nah, kira-kira ada nggak sih ayat yang hadis yang melarang kita untuk melakukan itu? Korelasinya adalah misalnya pulangnya itu sebelumnya, ya mungkin jarang masuk atau apa kalau karyawan, kemudian tidak gajinya kemudian dikasihkan makan untuk misalnya anak istrinya. Nah itu kan subhat, berarti ngasih makanan yang subhat atau hasil dari yang subhat, apalagi yang haram, apalagi korupsi dan sebagainya. Itu ayatnya apa nih? Kalian bisa cek ini nih, berarti nih hadisnya apa kira-kira nih? Tidak boleh memberikan makan
anak istri, keluarga dari harta yang haram. Apa kira-kira nih? Ya. Oke, sulit ya yang ini enggak. Makanya sulit saja yang pernah dengar aja, pernah dengar. Ya, atau gantian nih. Ini kan kasih makan buat ini ya juga nih. Yang ibu-ibu ada dengar enggak? Kulu wasrobu, wala tusrifu gitu ya. Enggak, bukan. Itu hadisnya itu adalah dikatakan itu gimana Ismail? Sesungguhnya daging inna lahma ya. Dengan nabata tumbitu minal haramin wan naru aula biha. Jadi kalau terjemah sesungguhnya daging yang tumbuh dari harta yang haram maka neraka lebih berhak baginya. Gitu ya, artinya harus berhati-hati nih, jangan sampai ya. Kecuali nanti kalau yang antarodin, saling berito atau mungkin dari kepala sekolah dari honor itu memang ya membolehkan atau mungkin juga utur syar'i itu beda lagi, gitu ya. Oke, tapi itu sifatnya memang religius, tapi itu menurut saya menjadi penting karena lembaga pendidikan agama Islam. Oke, kembali ke whiteboard. Jadi minimal itu adalah performa mengajar. Sekarang pertanyaan gimana? Sekarang pertanyaan yang paling hampir masuk ke inti yaitu coba cari di internet tentang metode model evaluasi guru. Ya, model evaluasi guru itu banyak sekali ya. Yang paling gampang itu adalah ya KPI aja lah. Ini yang paling umum sama nanti appraisal performance. Ada juga menggunakan balance scorecard. Ya, bisa juga menggunakan kalau udah biasa ya pakai balance scorecard ya. Itu biasa di perusahaan itu untuk mengukur kinerja SDM, mengukur kinerja karyawan dan juga perusahaan kan balance scorecard. Nanti yang terbaru juga, ini yang terbaru boleh juga pakai namanya itu ini maslaha performa ya, performa. Nah, cari nih. Jadi ini juga sama, mengukur atau mengevaluasi ya kinerja dari perusahaan dan juga SDM. Ya, jadi bagaimana caranya? Nah, oke ya. Pertama dari KPI. KPI itu singkatan dari apa? Kono? KPI. Komisi Pemberantasan Korupsi. Enggak, KPI itu adalah Key Performance Indikator. Betul, KPI. Nah, jadi nanti kalau menjadi seorang apa? Kalau menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, itu tidak asal untuk mengevaluasi. Harus ada apanya? Harus ada kinerja atau indikator dari kerjanya. Ya, key performance indicator adalah indikator dari kinerja seseorang. Misalnya nih, ibu ini kalau misalnya mengajar, tugas menjadi guru itu apa saja? Coba kita tulis tugas menjadi guru. Anggap aja bilangnya tugas nggak apa-apa lah. Satu apa? Iya, fasilitator, dia fungsi. Nah, tugasnya, membuat RPP. Nah, untuk membuktikan bahwa guru itu betul-betul membuat RPP, itu bagaimana caranya? Kita buat RPP nih, kapan diserahkan? RPP itu kapan diserahkan? Diserahkan nggak sih? Kapan? Di awal ya. Nah, berarti salah satu indikator RPP bagus itu adalah menyerahkan RPP sesuai dengan jadwal. Nah, itu pertama. Belum lagi nanti ke kontennya bagaimana isi RPP-nya. Jangan-jangan copy paste dari yang lainnya. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi pertama adalah membuat RPP. Yang kedua, tugas guru apa lagi? Selain itu tugas apa? Kalau sudah dapat RPP berarti apa? Ya tadi lah, boleh lah dari sisi yang nggak perlu kehadiran. Hadir dulu.
Sudah hadir, baru yang ketiga apa? Pembelajaran. Nah, ini memang KPI banget nih, ya. Pembelajaran, bagaimana cara mengukur pembelajaran itu berhasil. Mengukur pembelajaran itu berhasil itu dengan apa? Oke, satu. Evaluasi. Evaluasi siswa ya. Ini berarti pakai apa? Oke, UTS. Kemudian UAS. Apa lagi? Tugas. Ya. Ini juga tugas juga ya. Tugas harian ya. Terus apa lagi? Oke, praktek. Apa lagi? Tapi kok sebelumnya kita suka nanya dulu Kak, sebelum kan ini mah evaluasi akhir. Ya, betul. Pada awalnya kita kan suka ada pertanyaan sebelum tanya jawab. Oh, ada brainstorming. Brainstorming di awal kan. Nah, itu sebenarnya masuk ke metode sebenarnya. Tapi nggak apa-apa juga. Ini nanti di metodenya. Kita yang kesini dulu. Maksud saya itu ini yang juga dikritik. Ya, kira-kira ada unsur religius yang bisa dimasukkan tidak dalam evaluasi ini? Nilai raport misalnya. Dari mana ya? Yang ngejar siapa? Ini ngejar kan? Ini ngejar nggak? Ngapain dong? Diajar berarti. Ngapain berarti? Kalau awal berarti maksudnya gini, nilai raport masih setuju nggak sih? Kalau nilai raport itu hanya dari nilai yang praktek, tugas, UTS, UAS, ada nilai akhlaknya, itu dimasukkan ya. Dimasukkan dia tersendiri atau ikut? Tersendiri, artinya ada mata pelajaran tersendiri. Kita setuju nggak nih? Kenapa dipisahkan? Kenapa enggak? Iya, betul. A, B, C raport ya. Nah, nilai A itu bagian-bagiannya atau dari mana penilaiannya? Nilai A, B, C itu dari indikatornya apa aja indikatornya? Berdoa sebelum mulai pelajaran. Dia masuk tuh berdoa. Terus? Apalagi ya? Dia mengucapkan salam. Itu per mata pelajaran atau secara keseluruhan? Sikap aja. Iya, kalau sikap betul. Kalau sikap itu berarti dia memang dia tersendiri di rapor. Maksud saya itu adalah misalnya nih, misalnya pelajaran matematika, ya matematika gitu ya. Misalnya umum nih, atau berarti PAI. Nah, kalau pelajaran matematika yang dinilai untuk evaluasi ini kira-kira mungkin nggak memasukkan juga di dalamnya itu ketika ngajar kan kelihatan tuh akhlaknya, mungkin nggak? Mungkin ya, tapi dilakukan nggak sih guru? Dilakukan, tapi dia tidak masuknya kalau di rapor kan udah ada nilainya Pak. Betul. Nah itu sikap tidak dimasukkan di situ, tapi guru tahu gitu. Merasa gitu ya, oh ini kayaknya agak kurang ini kurang gitu ya. Ya oke, nah itu sebenarnya kalau di formalnya mestinya dia juga ada tuh. Jadi evaluasi itu dia bukan hanya tidak kelihatan, bukan hanya yang oh ya ini awal nilainya misalnya anaknya nilainya itu 89, tapi ternyata dia soleh nih kasih 90. Nah kalau saya oh iya, dia satu dong berarti dia ya. Enggak, jadi maksudnya jadi maksudnya dari sisi nilainya ya. Dari sisi nilai kalau saran saya itu bukan lagi hanya di rapor, tapi di setiap mata pelajaran dan kalau perlu indikator dari nilai A, B, C yang di akhir itu ada di semua mata pelajaran. Ya kan jadi itu sistem Pak, jadi dia otomatis muncul sendiri sih indikatornya. Nah justru itu sistem itu yang kita harus buat. Udah ada salahnya Pak, kalau kita ngapain? Nah berarti harus jadi Menteri Pendidikan Nasional. Kenapa ya gak bisa? Jadi sistem itu adalah buatan manusia dan buatan manusia itu selalu terikat dengan ideologi yang dipegangnya. Kenapa? Sebenarnya gini, pembelajaran atau model belajar merdeka kemarin yang dengan model agama
yang agama itu dimasukkan ke dalam setiap mata pelajaran. Jadi kan kemarin isunya itu pelajaran agama itu tidak ada, tetapi nilai-nilai agama itu masuk ke dalam setiap mata pelajaran. Setuju nggak? Enggak. Iya. Kenapa nggak setuju? Ada. Maksudnya kalau nilai-nilai moral mungkin bisa. Tapi pembelajaran agama sendiri itu ya harus ada tetap mata pelajaran karena ada hal yang tidak bisa diterapkan di semua. Di semua bidang ya. Oke. Saya guru kan harus husnuzon, semua murid husnuzon. Dia terlambat kenapa barang kalian ini husnuzon. Terus nilainya kecil nggak bisa barang kasih terus yang bagus itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya memang ada dua pilihan. Artinya kalau sistem itu sudah bagus, ya tadi pelajaran agama dalam konteks yang moral, kemudian juga kebaikan itu bisa masuk, termasuk juga sekarang model pembelajaran yang tematik itu sebenarnya mestinya juga dikembangkan. Itu bagian dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Balik lagi lah ya. Oke, jadi maksud saya di evaluasi siswa ini adalah memasukkan nilai akhlak di setiap penilaian mata kuliah. Ya walaupun tadi dilaksanakan, tetapi kalau di Indonesia ini kalau dilaksanakan tapi tidak ada legal formal, maksud tidak tertulis, itu tidak semua guru itu paham. Jadi nanti mungkin kalau dari kepala sekolah di setiap mata kuliah itu ada kolom yang memang di situ itu kaitan dengan religiusitas agama atau bukan hanya akhlak sebenarnya, ya. Tapi semua mungkin juga keyakinan yang misalnya ada nih yang mesti percaya dengan apa? Kalau ujian itu ada dengan pakai dukun lah, pakai zaman dulu gitu ya. Nah, itu kan bagian dari itu juga, atau mungkin kenapa ya? Sekali lagi tren di TikTok apa coba? Yang suka nonton TikTok siapa nih? Iya betul. Nggak sekali orang terus dia. Iya, pas TikTok kok saya bodoh terus ya. Iya gitu ya. Nah, iya. Ada nggak sih apa gitu? Itu kan ada yang isu nggak sih? Cekodong gitu ya. Bukan cuma cekodong, judi juga banyak, ramalan juga banyak, kemudian bintang dan sebagainya banyak sekali. Gambarnya harimau sama putri apa gitu ya. Oke. Nah ini menurut saya juga penting ya. Oke, balik lagi ke sini. Jadi dalam pembelajaran tadi sebelum evaluasi betul memang ada, termasuk juga nanti sebenarnya persiapan. Ya, ada persiapan mengajar. Ya, kemudian metode. Ya, metode pembelajaran maksudnya, atau metode mengajar lah lebih spesifik ya. Metode mengajarnya sampai kepada tadi performance-nya. Performance. Di sini guru suka pakai seragam? Seragam. Kenapa harus pakai seragam? Oh ya, ada yang tahu mungkin. Kayaknya yang bukan guru nih. Kenapa sih anak sekolah itu harus pakai seragam? Ada yang tahu nggak? Kenapa anak sekolah, kenapa SD, SMP, SMA, MI, MTS, kalian itu harus pakai seragam? Identitas supaya sama Pak, jangan supaya Pertama menunjukkan identitasnya. Satu identitas, yang kedua memperlihatkan kerapihan. rapi, oke. Supaya ada rasa kebersamaan. Kebersamaan, tiga. Terus? Tidak membeda-bedakan. Bedakan tiga gitu ya. Berarti yang tiga itu sebenarnya berarti yang memang yang terakhir. Ya, terakhir itu. Jadi bahwa ketika pakai seragam itu sebenarnya agar sama, tidak ada yang istilahnya itu lebih kaya atau lebih itu. Berarti udah lulus nih menjadi guru nih. Ya, oke. Tadi performance pembelajaran. Nah, untuk mengukur dari misalnya metode mengajar, bagaimana caranya? Mengukur metode mengajar yang dilaksanakan oleh guru di kelas. Ustaz Ismail, kalau untuk melihat bagaimana gurunya, ustaznya itu mengajar dengan benar, bagaimana caranya? Ya, lihat antusias muridnya, Pak. Oke, kalau melihat dengan mata berarti ya, dengan mata. Kalau dinilai Gimana kesini terus ini ya, gurunya ya. bisa bikin ini kali ya.
membedakan anak-anak kita. Oh ya, itu nanti yang selanjutnya nanti. Jadi salah satu dari ukuran keberhasilan pembelajaran, salah satu itu adalah pendapat dari murid, betul, dari muridnya. Ya, termasuk juga nanti sebenarnya mengukur juga metode mengajar. Kalau tadi metode mengajar dengan supervisi itu mungkin bisa secara berkala, tetapi itu butuh waktu, perlu waktu dan mungkin ya masa ya untuk kepala sekolahnya. Harusnya itu ada cara lain untuk mengukur dari kinerja dalam mengajar. Ya, kira-kira apa nih yang biasa dilakukan di sekolah apa? Ini mengajar guru itu sudah bagus belum sih? Sudah sesuai dengan SOP-nya atau tidak? Ya, nah kemarin saya waktu saya pernah cerita ya ketika saya agak survei juga di Singapura itu ternyata memang cara mengajar itu dari awal masuk sampai dengan selesai itu memang sudah diatur. Ini di sini juga sudah sih. Yang udah ngajar puluhan tahun siapa nih? Coba kita tanya dulu nih. Iya, senior ya. Nah, coba. Jadi kalau pas mengajar, manajemen waktu dalam mengajar itu seperti apa? Jadi manajemen waktu dulu nggak apa-apa. Manajemen waktu dalam mengajar, ada ritualnya tidak? Enggak, bukan ritual. Ritual itu maksudnya ya proses mengajar dari masuk sampai keluar itu seperti apa? Ada berapa tahap? Setelahnya kita berdoa, kita membuat suasana kelas itu supaya dulu ya. Cair dulu ya, mungkin sebagai masih beku kali itu ya. Nah gitu cair terus, setelah cair butuh berapa lama? Oke, 10 menit, setelah 10 menit baru tidur. Iya kan udah pakai hypnotising. Iya pakai hypnotising. Terus oh setiap mata pelajaran? Enggak. Setelah dulu habis tuh. Ada berapa? Ada 100 ayat. Itu semua mata pelajaran kan nggak efektif deh. Misal sebagai contoh ngajar apa? Umpamanya kita pertama Masuk ya, ngajar Al-Quran umpamanya. Itu bareng-bareng bukan satu kelas. Ya beda itu berarti enggak. Kalau sudah masuk kelas, satu kelas itu semua mata pelajaran. Jadi pertama mungkin datang, salam, pembukaan, kemudian berdoa. Setelah berdoa kemudian baca ayat pendek. Terus? Kalau enggak kita ganti dengan umpamanya Asmaul Husna. Oke. Setelah itu? Baru kita mulai umpamanya kita mau ngajar akhirat. Nanti kita tanyakan dulu pelajaran yang kemarin tuh. Oh review. Oke review. Terus? Pelajaran materi baru. Baru materi baru. Oke baru nanti ada evaluasi dan penutupan. Terus kalau untuk langsung ke metodenya biasanya cara mengajarnya metode mengajar kayak gimana? Apakah hanya menyampaikan atau mungkin ada pendekatan-pendekatan baru? Metode yang digunakan paling kalau umpamanya ceramah, tanya jawab, diskusi, Selain itu apa lagi selain ceramah, tanya jawab? Apa ya? Yang baru nih biasanya nih. Yang tulisan belum tanya mana sih? Belum. Iya berdua nih, coba berdua. Selain tadi menyampaikan ceramah apa lagi? Klasikal ya. Kalau klasikal itu kan berarti bareng-bareng. Pernah baca nggak metode mengajar yang kontemporer? Banyak sekali model-model mengajar. Snowballing ya, gimana tuh snowballing tuh? Snowball itu kan dalam riset juga ada. Itu adalah tanya ke satu orang, tanya lagi. Permainan gitu maksudnya. Tapi materi pelajaran kita masukkan, tapi isinya permainan. Ya betul, itu adalah satu dari metode mengajar. Ya metode mengajar. Selain itu apa lagi? Tapi itu memang ya perlu ada sama-sama bareng gitu ya. Artinya itu kemampuan juga dari siswanya juga. Selain itu apa?
Oh, everyone is teacher. Jadi mungkin kayak ini ya, yang setiap siswa itu bisa belajar dari mengajar. Oke, itu bagian dari metode mengajar. Kalau di pesan sebenarnya juga perlu dikembangkan juga ya. Jadi metode mengajar, kemudian juga performance juga itu sebenarnya untuk mengukur, dan paling mudah, paling banyak itu biasanya dipakai melalui survei. Ya, artinya bisa dari gurunya ditanya, kemudian mengisi dari KPI-nya, kemudian nanti muridnya juga disurvei apakah mereka senang dengan itu selalu ada nggak di sekolah untuk siswa? Ada evaluasi guru oleh siswa nggak? Ada ya, yang survei kemarin itu ya. Nah, itu adalah bagian dari untuk mengukur kinerja dari seorang guru. Nah, sebelum lanjut ada pertanyaan. Ada yang menanya, kalau ini gimana ininya? Evaluasi di sekolahnya? Pengalaman? Kalau menurut saya untuk ke guru dulu ya. Ya, guru. Ke guru yang jadi patokan itu adalah RPP. RPP. RPP itu adalah biasanya ada pendahuluan itu mengucapkan salam, kemudian doa dan yang lainnya. Kemudian mereview materi sebelumnya. Nah, baru materi yang baru yang akan disampaikan. Betul. Nah, setelah itu evaluasi ditanya tentang materi yang baru. Betul. Nah, baru penutupan. Itu untuk persiapan dari guru. Nah, sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh sekolah biasanya supervisi betul. kepala sekolah berapa ini sekali? Biasanya sebulan sekali. Mengadakan supervisi ke guru. Betul. Selanjutnya biasanya ada sidang. Sidang di kepala sekolah, ini guru benar nggak ada. Biasanya kan ada tapi nggak ada di sekolah, nggak ada di kelas, cuma hanya kasih tugas doang. Ada juga. Biasanya ada sidang dari kepala sekolah. Ada juga, itu namanya. Itu sekarang guru goib. Oke, tapi itu kan ada. Oke, lanjut ada lagi. Biasanya setelah itu ada micro teaching. Micro teaching setiap kapan itu? Biasanya sebulan sekali harus diadakan micro teaching ke guru yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Ya betul, artinya memang ingin mengajar gitu ya. Oke, itu udah cukup bagus. Tapi tadi untuk membuktikan, tadi kan berarti kehadiran, kemudian berkala ya, untuk membuktikan bahwa guru itu melaksanakan RPP, pakai apa? Untuk membuktikan datanya valid bahwa guru itu memang mengikuti RPP, melaksanakan RPP, pakai apa? Ya, biasanya melaksanakan RPP itu menyerahkan RPP tersebut kepada guru, kepada kepala sekolah masing-masing. Iya betul. Jadi kan tadi yang pertama tuh, jadi RPP salah satu bukti kinerja itu adalah menyerahkan RPP itu sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelum pembelajaran dimulai. Oke, udah selesai, udah ada di sekolahan. Setelah itu nanti dosen juga sama kayak gitu. Setelah itu baru nanti di proses pembelajarannya, dari mana kita bisa membuktikan bahwa guru itu melaksanakan RPP itu. Tadi supervisi betul. Kalau hasil portofolio anak, Pak. Nah, portofolio anak. Tugasnya. Portofolio anak kan ya? Oke, betul. Tadi selain itu mungkin perlu ada kayaknya mungkin CCTV kali gitu ya. Iya betul-betul memang kelihatan gitu kan ya. Nah itu tadi memang biasanya itu tidak setiap hari, tapi kan biasa akan sampai portofolio juga akan kelihatan, termasuk juga nanti masih ada ini nggak sih jurnal ini untuk kehadiran dengan isi itu ada kan ya? Iya refleksi gitu kan ya, materi yang digunakan. Oke ya, berarti udah cukup bagus. Tinggal nanti mungkin yang belum ada itu memang dari sisi religiusitas atau keberagamaannya, kehadiran, sikap. Ya sebenarnya nanti yang paling penting dari keseluruhan itu adalah survei yang diberikan kepada peserta didik, kepada siswa, kepada guru yang lainnya, termasuk juga supervisi dari kepala sekolah. Nah udah selesai seperti itu. Jadi nggak terlalu sulit gitu ya. Jadi untuk bagaimana mengukur dari evaluation performance itu. Nah termasuk juga nanti sebenarnya sosial yang agak sulit itu memang di sikap, karakter atau akhlaknya. Nah ini biasanya agak sedikit kritis ya, dimana misalnya orang itu performance-nya itu bagus ya, kemudian juga kinerjanya, kehadirannya itu bagus, cara mengajarnya itu bagus, tapi ada beberapa hal yang kemudian misalnya dari sisi akhlaknya, dari sisi karakternya, dari sisi attitude-nya gitu yang kemudian ini kayaknya nggak bisa nih untuk dilanjutkan gitu ya. Misalnya mungkin dari sisi yang paling itu biasanya akhlak dengan muamalah juga biasanya. Muamalah maksudnya itu adalah interaksi dengan guru yang lainnya,
dengan anak juga, kemudian juga dengan apa, dengan misalnya itu teman-teman sejawatnya lah. Nah ini juga perlu juga untuk dijadikan bahan untuk kinerja. Ya, nah berangkat dari kinerja ini sebenarnya untuk mengukur KPI ini sebenarnya ya dari visi dan misi lembaga itu, gitu ya. Jadi berangkatnya itu dari visi dan misi lembaga itu apa, kemudian nanti misalnya saat ini visinya apa, visi dari pesantrennya. Jadi lembaga pendidikan apa yang mampu memadukan Memadukan antara ilmu Al-Quran dan jadi ilmu Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, dan itu berarti itu sangat ini sekali ya. Jadi isi, Pak. Iya betul, sangat ideal gitu. Nah, biasa diturunkan ke RPP, bisa masuk nggak ke dalam RPP itu betul-betul memang integrasi antara ilmu Quran, kita sebut saja Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Contohnya, misalnya kalau pelajaran matematik harus ada kaitannya dengan harus ada ayatnya. Belajar di matematik ini manfaatnya buat umat apa, terus penerapannya di mana. Ya, artinya sudah di RPP-nya sudah ada, kemudian pelaksanaan sudah ada, termasuk juga sebenarnya nanti untuk mengukur ataupun juga untuk istilahnya itu menjaga standarisasi, untuk menetapkan standarisasi pakai apa biasanya? Mungkin ada guru yang baru kan, guru yang mungkin dari umum gitu kan ya. Silakan. Ya. Gak apa, 2 menit kali. Oke, menarik sekali. Menarik. Jadi nanti ketika kita bicara tentang visi, ini kan visi integrasi. Berarti udah bagus tuh teorinya kan, udah bagus. Nah, untuk misalnya ada karyawan atau ada guru nih baru misalnya dari IPB misalnya, gitu. Gimana caranya? Melakukan apa untuk agar mereka juga cara mengajarnya itu standar sesuai dengan visi dari pesantren itu? Training ya. Training biasa menyamakan persepsi ya, karena ini menurut saya penting terkait dengan ya semacam apa islamisasi dari ilmu pengetahuan. Kalau menurut saya Pak mengadakan tes wawancara dulu kali ya. Seleksinya, wah ini berarti udah lulus nih manajemen SDM nih. Udah lulus, jadi mulai di rekrutmennya. Jangan-jangan yang direkrut itu orang sekuler gitu kan ya, atau orang liberal ya, nggak bisa lah gitu kan ya. Oke, nggak apa-apa. Tadi apa? Tes wawancara itu masuk ke dalam seleksi. Seperti apa untuk mengukur cara membuat seleksinya? Tes wawancaranya seperti apa? Mungkin yang pertama mungkin mengenal diri, kedua mungkin pengalaman dalam bidang apa, terus sesuai dengan jobnya sekarang apa gimana enggak. Terus kemudian ya apa motivasinya untuk bergabung. Motivasi bergabungan. Kemudian kalau untuk membuktikan bahwa dia itu siap untuk mendukung model integrasi ini, apa gimana caranya untuk mengukurnya? Oh ini kayaknya bisa lah diatur gitu. Oh ini bisa lah sesuai dengan mungkin mindsetnya itu sama, seperti apa cara mengukurnya? Dengan mengambil pendapatnya dia, dengan kemudian nanti tinggal disimpulkan oleh orang yang interview itu. Jadi ternyata dia bisa nih, bagus ngerti. Tapi kan nggak bisa langsung kemudian kan masih agak-agak ini nih kurang clear. Nanti kan langkah selanjutnya adalah tadi mengadakan training itu. Pelatihan kan dia sudah masuk ya. 1 bulan atau 2 bulan nanti training cocok training. Diuji lagi ya. Oke, berarti itu adalah manajemen SDM. Pasti harus menyesuaikan. Di beberapa sekolah itu bahkan sampai ada yang sampai 3 bulan, 6 bulan itu untuk training menjadi guru agar memiliki visi yang sama. Oke, terima kasih ya. Berikutnya ada pertanyaan sebelum dilanjut. Ya, jadi nanti kalau kompetensi guru saya rasa sudah jelas ya. Sosialnya, profesionalnya saya rasa sudah ini semua. Tapi yang paling sulit tadi adalah cara mengukur dari kinerja gurunya, termasuk juga aturan kepegawaian tentang guru itu. Jadi ketika dia masuk ke dalam itu ada aturan kepegawaian untuk guru itu harus seperti termasuk juga nanti ketika ada pelanggaran ya SP1-nya, SP2-nya itu masuk ke industrial relation tentu saja, gitu ya. Nah, kalau yang compensation benefit itu ada kehadiran, performance, kemudian religiusitas,
sikap karakter ini biasanya harus clear, harus jelas. Misalnya nih, ya ketahuan seorang guru misalnya itu apa ya, melakukan hal yang tidak terpuji misalnya. Ya kira-kira ada aturannya nggak sih di sekolah itu? Ada ya? Ada pengalaman guru ya waktu itu kan memang guru Lisa centil. Oh gitu ya. Sedikit dari keluarga. Oh dari keluarga ya. Langsung. Dengan berbagai fakta tapi kita cari faktanya dulu. Ada berapa tahap tuh? Iya ada berapa 3 tahap lah. 3 tahap ya. Faktanya tuh kita kuak juga kita wawancara orang anak itu gitu. Centil. Itu tapi tertulis ya, bukan hanya lisan ya. Enggak maksudnya itu aturannya. Tertulis sih. Ada pedoman guru. Ada SP-nya. Enggak, bukan SP itu kan berarti ketika sudah terjadi kan, ada SP1 dari kepala sekolah, SP2 sampai SP3. Nah, tapi dia memahami ada aturan di dengan kontrak ya, sama yayasan ya. Kontrak itu berarti kan mungkin kontrak SK. SK, selain SK ada nggak pedoman guru gitu? Kode etik guru kali ya? Biasa ada tulis gitu ya. Ada masuk ke kode etik kan ya. Nah, itu juga bagian tuh yang paling penting ya. Jadi maksudnya saya itu pertama tadi ada proses untuk SP1, 2, 3. Yang kedua adalah guru itu memahami bahwa oh ini ternyata memang tidak benar. Gitu ya. Ini tuh tidak sesuai dengan kode etik menjadi seorang guru misalnya. Itu kan ada tuh misalnya ya, ada yang itu ya sentil, ada yang mau laki-laki mau perempuan kadang sama juga sih. Biasa kayak gitu itu nggak aneh, termasuk juga mungkin nanti ada yang bapak kayak narkoba gitu ya, dan juga mungkin yang tidak sesuai dengan apalagi kalau pesantren paling banyak sekali ya. Kalau pesantren kan pesantren itu dari 20 tahun ini ya, kadang memang dilematis nih, ada guru misalnya melakukan kesalahan gitu dan ya itu fatal gitu ya. Nah kayak gimana nih, harus dikeluarkan, tapi kalau dikeluarkan di luar juga tambah parah juga gitu ya. Akhirnya ya sudahlah dikeluarkan, di luar ya terserah tanggung jawab dia sendiri lah. Tapi kan ada aturannya. Nah sayangnya memang mungkin untuk aturan kode etik karena memang biasa ditulis tuh ya di papan atau apa. Tapi harusnya itu memang ada ya kalau dulu itu di buku, kalau di kantor kantor ada ya. Kalau di saya itu Pak sudah otomatis yang pertama untuk menyikapi hal-hal seperti itu biasanya seorang guru dengan seorang kepala sekolah, katakanlah seorang ketua yayasan itu sudah ada dibentuk buku yang namanya PKB atau perjanjian kerja bersama. Di dalamnya itu tertuang aturan-aturan yang mesti dilakukan oleh yayasan dan mesti dilakukan oleh guru itu sendiri. Dan itu berlandaskan undang-undang. Adapun yang disisipkan sesuatu yang tidak ada di undang-undang tetapi itu menyangkut norma nilai dimasukkan. Jadi ketika ada pelanggaran dari seorang guru itu sudah tidak usah dipanggil lagi. Oh dia tinggal mungkin kamu melanggar pasal ini, aturannya sanksinya pasal ini adalah kamu out dari sini. Atau kamu melanggar pasal ini kamu harus mutasi atau kamu harus itu sudah ada. Jadi tidak merasa di apa namanya karena sudah ada. Itu di PKB-nya itu berarti tebel ya, ada berapa halaman itu? Saya susun itu PKB itu ada 79 pasal. Berapa halaman itu? Yang mau disahkan dari starter saat ini mungkin kurang lebih enggak sih masih cuma 97 halaman. Iya. Tapi kayaknya ya nggak apa-apa sih, boleh seperti itu. Tapi ada juga yang kalau yang namanya SK itu biasa paling 3 halaman, bahkan 2 halaman. Nah, yang tadi aturannya dia masuk ke dalam buku, memang tadi bisa kode etik atau kalau kita itu ada pedoman dosen, pedoman guru, tadi berarti pedoman asatizah. Jadi kalau asatizah ustaz itu mau masuk, ini aturannya melanggar ini ya hukumannya ini atau mungkin dapat SP1. Tapi SP1 jadi dan itu mungkin Pak mohon maaf itu juga mesti diketahui kalau di sini mungkin departemen agama atau yang linearnya dari sini itu apa gitu. Ya. Karena suatu saat bisa saja si guru itu ngadu dia. Iya betul. Jadi harus diketahui jangan asal membuat PKB itu harus diketahui dinas terkait. Betul. Ya sama, di kampus juga sama, itu yang diterapkan itu adalah dari kementerian atau Departemen Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja pasti gitu. Jadi ada PKWT lah, ada ini macam-macam gitu kan ya.
Artinya cuman kan memang tadi SK itu biasanya ada, tapi ringkas, tapi nanti yang lebih detail lagi sampai ke IKOP-nya dan sebagainya itu ada di buku pedomannya itu. Biasa kalau itu pedoman kepegawaian. Ya, jadi tahu tuh betul ini seperti itu ya. Tapi biasanya Pak, kalau di saya ya, sebelum mulai belajar itu, biasanya baru bergabung, kita dikasih satu surat namanya fakta integritas. Oh iya betul, ya. Terus ini isinya komitmen, jawab, dan lain sebagainya. Menyangkut aturan di sekolah. ada berapa halaman tuh? Ada satu lembar aja. Lembar kan? Guru tentang bermaterai. Ya betul. Jadi otomatis ketika dia melanggar, otomatis keluar. Karena di dalamnya sudah. Tapi satu lembar itu apa? Secara global atau ada rinciannya? Global. Karena rinciannya dari mana? Misalnya di etik ya. Ada tertulis, ada SK-nya dari ya. Dari SK. Jadi dapatnya 3 surat. SK 2 lembar, sama itu 1 lembar. Iya, tapi kayaknya menurut saya masih kurang karena harus ada tadi semacam ya tadi bisa katakan kode etik atau pedoman sebenarnya itu. Pedoman kepegawaian atau pedoman guru atau pedoman ustadz yang dalam itu dia lebih detail. Ya misalnya sama juga pedoman santri sebenarnya. Jadi kalau santri kan, mohon maaf misalnya ngambil sendal temannya, ya ngambil sendal temannya, oh ternyata apa namanya cuman minjem doang gitu, minjem sampai izin berarti hukumannya apa? Yang ngambil uang misalnya kalau 50.000 apa, 100.000 apa, kemudian mungkin merusak barang pesantren kalau barang itu kecil apa, jadi dia lebih detail lagi ada di buku tertentu itu yang khusus pedoman itu. Jadi fakta integritas betul ada makranya itu 1 ya, kemudian nanti kalau mamanya apa perjanjian juga paling 2 sampai 5 lembar itu ada asalnya cuma belum detail. Nah itu ya, jadi itu di perjanjiannya. Oke ya, terima kasih semuanya. Ada lagi yang lain? Kayaknya masih banyak, tapi intinya itu adalah di materi ini adalah sebagai kepala sekolah, sebagai pemilik yayasan, sebagai owner, sebagai leader itu harus mampu mencari, menggunakan, menetapkan metode cara mengukur kinerja karyawan, pegawai, guru dan juga tenaga pendidikan. Karena ini biasanya salah satu dari kelemahan yang ada di lembaga pendidikan agama Islam itu adalah kadang memang ya tadi karena mungkin ikhlas lillahi ta'ala gitu ya, lillahi ta'ala, tapi kemudian tapi sebenarnya bukan lillahi ta'ala itu kalau menurut saya itu gitu ya, bukan lillahi ta'ala tapi apa ya tadi bukan iya, nah itu orang Indonesia gitu kalau iya dari seorang lillahi ta'ala tapi mungkin bukan asal juga sih, tapi kan ada yang memang belum paham ya, belum paham oh harusnya cara mengukur ini seperti apa, boleh like and dislike tadi ya, benar berdasarkan apa melihat mukanya ya keluarga dan sebagainya gitu ya. Ya kemarin saya juga ini di yang di online itu saya mengatakan gini, misalnya nih mohon maaf ya kalau ada yang misalnya ada satu yayasan, bukan di sini ya, saya di online ada satu yayasan, nah kemudian keluarga yayasan itu kerja di situ. Maka saya bilang, berarti kalau Anda keluarga yayasan, berarti Anda harus 2 kali lipat kinerjanya dari yang orang luar. Ya kenapa? Itu punya sendiri, gitu. Punya sendiri harus maksimal, gitu. Jangan yang malah asal, gitu. Iya, di sini kerja keluarga harus jadi contoh, gitu ya. Kalau boleh ditambahkan di situ kalimat profesionalismenya masuk ke penilaian di sini nggak ada, karena bisa saja orang mengada-ada ya, rasanya gini di dalam untuk kita menilai seseorang itu kan ada kalanya kita akrab, ada kalanya kita menjauh, padahal di situ tuh kita sedang profesional. Oh iya betul. Harusnya masuk juga di situ. Nah kita kembali ke sini sebenarnya nih. Coba tadi saya ulang lagi, guru itu kompetensinya itu ada 3. Kompetensi guru itu ada 3. Yang pertama apa? Pedagogi. Yang kedua, yang kedua tuh profesional. Profesional guru itu seperti apa? Profesional guru, indikator dari profesional guru itu apa? Ya profesional apa? Profesional itu apa sih? Profesional ya sesuai aturan, sesuai profesinya. Iya, tapi kalau profesional berintegritas apa gitu loh. Pokoknya ya. Kita sesuai aturan yang diberikan kita lakukan juga sesuai itu. Ya betul. Ya jadi kalau itu tadi yang tadi kalau guru itu sebenarnya kalau kita merujuk kepada kompetensi guru yaitu pedagogi, kemudian juga profesional. Tadi satu lagi apa?
sosial, betul. Jadi 3 itu sebenarnya kita bisa turunkan lagi untuk mengukur kinerjanya. Ini sesuai dengan ini guru itu apa? Maka tadi ada kode etik guru misalnya digugu dan ditiru misalnya gitu ya. Nah itu jadi dia masuk ke pedagogi, kemudian sosial, profesional. Ya sebenarnya bisa ini ya, tapi biasanya pedagogi, profesional dengan sosial. Sosial juga penting tadi, gitu ya. Sosial juga penting ya. Kemudian tadi dari sisi religiusitas menurut saya itu juga penting. Jadi sekali lagi nanti kalau untuk menjadi leader, kepala sekolah, pimpinan dan sebagainya itu harus mampu untuk memilih ya cara mengevaluasi, mengukur kinerja bawahannya. Gitu ya. Jadi jangan tadi like and dislike atau mungkin juga karena nggak enakan gitu ya. Tidak seperti itu ya. Jadi berdasarkan kepada bagaimana nih cara mengukurnya, misalnya ya sudah tadi misalnya kehadiran ini paling banyak biasanya yang langkah awal itu memang kehadiran ya, kehadirannya. Saya ingat di kampus itu ada sekitar 3 orang yang biasa disiplin. Wah, disiplin itu termasuk Pak Dr. Edi berarti itu ya. Yang disiplin gitu ya. Disiplin gitu ya, kan yang orang disiplin itu kadang sering menderita biasanya. Iya, kita datang jam berapa aja, jam berapa gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu bagian dari integritas tadi itu ya. Jadi sudah hadir, setelah hadir itu kemudian ngapain? Baru nanti ke kontennya atau ke kualitasnya. Pertama kuantitas kehadiran, kepulangan. Berikutnya itu adalah apa? Dari sisi kualitasnya. Ya, dari ngapain aja nih? Ya boleh main game atau mungkin boleh apa di kelas. Kalau di sekolah biasa pulang jam berapa? 14.20. 14.20 Apa siswanya apa siapa? Gurunya. Gurunya kalau saya kalau habis 12 saya pulang. Udah Enggak, aturannya gimana? aturannya yang penting kamu masuk pas kamu ngajar gitu Pak. Nah, sebenarnya Habisnya sih sampai beres. iya sih, iya. Tapi nanti tergantung kan antara deh. Saya gitu. Tapi saya hanya 2 hari sih, 2 hari yang saya pulang jam 12 karena jadwalnya habis. Sisanya itu. Nah, sisanya berarti 3 harinya itu saya full sampai jam 14.20. 14.20 ya. Oke, ya 14.30 ya, setengah 3 ya berarti ya. Nah, itu kan berarti kan ada yang dikerjakan selain juga mengajar gitu ya. Ya kalau guru sekarang banyak sekali sih memang saking banyaknya sampai bingung ininya tuh. Karena kalau di beberapa ASN itu saking sibuknya sama administrasi sampai malah ngajar siswa itu malah jadi kurang gitu. Jadi kurang apa memperhatikan justru tadi akhlaknya, adabnya, termasuk juga tadi kalau yang saya bayangkan itu adalah pasti berbeda mengajar anak sekarang dengan anak yang dulu. Mengajar Pak dulu itu masih kecil gitu kan, beda dengan sekarang gitu ya. Nah, saya rasa metode itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Gitu ya, misalnya penggunaan HP, kemudian juga informasi, kemudian juga apalagi yang menjadi tantangan besar itu adalah pendidikan agama Islam. Ya, pendidikan agama Islam nih. Jadi pendidikan agama itu kalau di pesantren mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi nanti sebenarnya kelihatannya itu adalah ketika sudah jadi alumni sebenarnya. Ya, jadi nanti harus ada salah satu keberhasilan sebenarnya pesantren atau sekolahan sebenarnya itu di alumni. Misalnya di MTS ini nih, yang kita atau nih survei alumni kan sudah ada ya. Kan dari sisi ini yang mungkin dari sisi melanjutkannya, kemudian mungkin dari sisi keberagamaannya kira-kira ada si Pak Kosasi meneliti masalah itu tentang asar atau efek dari bacaan Al-Quran terhadap siswa. Ya itu kan ya, tapi terhadap alumni kalau siswa mungkin ya oke lah 3 tahun mungkin masih kerasa gitu ya karena ada aturan. Tapi mungkin bisa juga surveinya itu di luar. Maksudnya itu di luar rumah. Jadi ketika di sekolahan dia, jadi ini bagus nih. Ketika dia sekolah diajarkan begini, kira-kira di rumah itu mereka melakukan atau enggak gitu. Nah ini juga menurut saya penting juga karena sekarang itu pendidikan agama Islam itu beberapa itu kayaknya agak-agak tergerus gitu ya. Apalagi kalau kita belajarnya bisa apa gitu ya. Karena dari waktu saya kecil gitu sama terhadap gitu ya. Jadi kalau itu jadi kemana jadinya? Gitu, jadi soal itu agama itu jadi bahkan nanti itu agama itu soal itu nanti akhirnya hanya menjadi moral. Jadi agama itu ya cuma moral saja, udah nanti moralnya baik, mau cek kodam tiap hari enggak. Ya jadi kira-kira setuju nggak sih kalau agama itu cuma moral? Saya nggak setuju ya, kenapa? Ya agama itu kan bukan
bukan hanya mengatur moral, misalnya sekitar betul. mengatur seluruh hubungan yang baik dirinya sampai dengan Kalau mamanya ini slot judi online itu masuk bagian agama nggak ya? agama. Bagian yang mananya tuh? Ya hukum syariatnya. Hukum syariahnya berarti ya. Nah kira-kira kan sekarang lagi rame nih judi online nih. Ya kira-kira kenapa ya kok anggota DPR katanya ini kok pada masuk mereka apa ya? Kan mereka hanya tahu deh jangan lulusan MTS lagi nih, lulusan aliyah lagi lulusan. Kenapa ya? Kira-kira kenapa nih? Kok banyak orang main judi online gantian? Yang ini. Kenapa nih orang suka judi online? Lingkungan ya, berarti menyalahkan lingkungan ya. Ya boleh aja, kenapa lingkungan? Berarti PAI-nya gagal berarti itu ya. Atau kurang sukses yang ini. Kenapa judi online itu muncul? Berkembang, banyak yang memakai. Karena mudah mahasiswa, kalau dulu agak susah kali ya. Iya. Kalau mudah mahasiswa kan berarti faktor eksternalnya. Kalau internalnya dari orangnya. Kurang puas dengan apa nih? Banyak lagi mencalonkan jujur dia Salah gitu ya. Oke, sudah sangat soleh sekali berarti. Kenapa? Ekonomi ya. Kenapa ekonomi? Ya pengen lebih kan. Pengen lebih ya, boleh nggak sih pengen lebih? Ya, boleh aja dengan caranya. Caranya, kenapa salahnya di mana sih? Ya judi. Ayatnya mana judi? Enggak, jangan ke sini, udah biasa. Ini nama pembuat maisir wal ansobu wal ikram. Mana kan baru kata judinya? Mengundi nasib Pak. Hah? Mengundi nasib. Mengundi nasib. Emang nasib bisa diundi ya? Itu dengan cara berjudi itu kan. Jadi mengundi nasib gitu ya, nggak boleh. Untung-untungan gitu ya? Iya. Kebanyakan sih buntung Pak. Karena itu berarti itu satu dari contoh sebenarnya, contoh dari bahwa pendidikan agama Islam itu penting karena buktinya sekarang itu seperti belum lagi banyak sekali sekarang tuh yang online itu semuanya itu bisa diakses ke maksiat itu kayak semuanya udah ada deh ya. Tinggal makanya PAI itu menjadi penting. Oke, jam berapa sekarang? Ya, masih ada 1 jam lagi. Jadi kan baru sesi 1. Oke, jadi ini soal lengkap nanti sebenarnya, tapi nanti untuk belajar di rumah aja lah ya. Jadi sekali lagi sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, nanti harus mampu untuk menetapkan, melaksanakan cara untuk mengukur kinerja karyawan dan gurunya. Jadi jangan sampai nanti asal dalam mengukur dari kinerjanya itu. Baik, terima kasih. Yang pertama. Yang berikutnya adalah karena kita masih pertemuan 1 kali lagi, saya ingin juga semuanya itu adalah UAS-nya. Ini berarti kita boleh diskon waktunya nih. Ya, boleh diskon. Jadi nggak mesti full. Ya, tapi nanti boleh dikerjakan di rumah. Tadi yang di pembelajaran saya ingat harusnya pakai ada reading session sebenarnya itu ya. Ada sesi untuk membaca. Gitu ya. Jadi nanti saya biasa seperti itu sebenarnya. Jadi 5 menit atau 10 menit awal mereka harus dibiasakan untuk membaca. Enggak lah, membaca iya, materi. Jadi mereka suruh baca dulu. Ya, kalau mama itu ya, kalau ada LKS atau mungkin dia bisa dibaca dulu gitu ya. Jadi kalau ada buku pelajaran mereka suruh baca dulu, mereka pokoknya suruh baca aja, mungkin hanya 5 menit. Scanning, ada scanning juga sih, membaca gitu. Enggak, jadi anak itu baca mereka sebenarnya hanya ingin tahu pemahaman mereka itu sampai di mana gitu. Jadi ada dibiasakan untuk ada sesi untuk membaca walaupun hanya 5 menit. Kalau ada bukunya, kalau nggak ada bukunya bisa pakai gadget, bisa pakai apa? Ya, apa yang sekolah nggak boleh ya. Oke, yang kedua tadi UAS saya ini untuk UAS itu jelas kalau tidak ada untuk ujian akhirnya itu tidak ada, walaupun nanti soalnya itu ada, tapi soalnya itu saya inginkan itu adalah menjadi lanjutan dari book chapter yang kemarin, ya, atau yang menulis artikel kemarin. Tapi kalau mau dikasih diskon, boleh juga ada tawaran lain juga. Itu adalah nanti akan dibagi-bagi berdasarkan misalnya berdasarkan materi dari manajemen SDM.
Ya, kayaknya sih kalau umpamanya itu kita bisa jadi dua, mungkin antara laki-laki dan perempuan boleh dipisahkan atau boleh digabungkan juga boleh. Dan yang pertama, UAS yang pertama ini masih pilihan, dan kalau bisa dikerjakan dari mulai hari ini sampai 21 yang akan datang itu dipresentasikan, kemudian itu diperbaiki lagi, dan perbaikannya itulah yang akan disetorkan menjadi UAS. Jadi pahami ya, jadi bukan hanya mengerjakan kemudian UAS diserahkan sudah nggak ada koreksi. Jadi pertemuan yang akan datang kalau saya hitung itu masih ada 1 kali lagi. Ya, oke. Pertama tadi adalah melanjutkan dari UTS kemarin, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis ya pelaksanaan manajemen SDM di lembaga pendidikan agama Islam. Ini pilihan yang pertama. Ya, pilihan yang pertama. Ya. Kemudian pilihan yang kedua, ya 2 saja lah ya. Yang kedua ini adalah masing-masing akan diberikan chapter sesuai dengan kronologi, sesuai dengan sistematika manajemen SDM di lembaga pendidikan Islam. Nah, kira-kira mau yang mana nih? Nomor 2 aja, Pak. Nomor 2 dibagi-bagi. Kemudian presentasi kan? Betul. Perbaiki sekolah. Oke. Ya, saya juga setuju nomor 2 gitu ya. Artinya berarti kita akan bagi berdasarkan sistematika dari penulisan buku manajemen SDM lembaga pendidikan. Ya. Nah, nyarinya itu sangat gampang sekali. Nanti kita akan bagi. Siapa koordinatornya nih? Mas Ismail atau Pak Ona nih? Ini mau alih, Pak. Ini biasanya. Iya kan? Saya Pak. Pak Ketua Pak Ketua. Ya, kalau ini kan bukan Pak, ini Ustadz Ketua, ini Pak Ketua baru ini. Ya. Kalau seperti itu berarti nanti saya akan mungkin selepas ini saya akan buat sistematika. Jadi contoh paling sederhana adalah begini. Pak Ono bagian manajemen, rekrutmen dan selection lembaga pendidikan agama Islam. Kemudian contoh ya, saya Ismail adalah manajemen, communication, and benefit di lembaga pendidikan agama Islam. Yang kemarin itu kita udah bikin kelompok 3-3, misalnya kayak saya, learning, training, development. Dan semua chapter itu kan? Iya, sebenarnya itu. Makanya kita lanjutkan aja. Lanjutkan, cuma nanti jangan 3-3, nanti satu-satu. Nanti didetailkan bisa learning and development. Yang satunya learning saja, dan developmentnya satu lagi. Kan ada yang di sekolah, di sendiri, tapi ada yang belum kebagian. Ya, berarti kita bagi-bagi lah. Saya suka ngomong. Iya, tapi enggak sekarang bagusnya itu satu tapi nanti dibagi tadi compensation and benefit. Berarti yang compensation 1 orang, benefit 1 orang. Nah, gitu ya. Kemudian industrial relation kan banyak tuh. Itu bisa dibagi 2, tapi masing-masing store. Nah, cara paling gampangnya juga nanti tinggal download di internet buku tentang manajemen SDM. Ya, khususnya nanti spesifik di lembaga pendidikan. Ya kalau susu nanti saya kasih nggak apa-apa lah ininya ya, kumpulkan ininya. Itu ya berarti saya tadi kalau mau pulang sebenarnya ditetapkan dulu nih. Ya, ditetapkan dulu nih. Ya. Tapi belum semuanya ya. Iya, tadinya bukunya udah ada, judul itu maksudnya tahu nama-namanya kita sudah. Iya. Berarti saya dulu berarti ya. Halamannya sih kurang. Oh iya, yang nanti di saya terakhir juga ada. Jadi pertama itu referensi itu minimal itu 3 dari jurnal, kemudian 5 dari buku atau e-book. Ya, 5 dari buku atau e-book berarti ada 8. Ya, kemudian menggunakan body note dengan APA style, APA style. Ya, oke. Kemudian susunannya, sistematikanya mulai dari pendahuluan, ya, kemudian manajemennya, spesifik tadi manajemen, kemudian manajemen
di lembaga pendidikan Islam, ya, di spesifik prakteknya, pelaksanaannya, kemudian pembahasan, ya, kemudian kesimpulan, ya, kemudian daftar pustaka, ya, dan biografi dan lupa. Nanti mudah-mudahan nih, ya, keinginan saya tercapai, yaitu nanti bisa kita terbitkan. Minimal banget kalau mau diterbitkan itu kita jadikan satu PDF, kemudian kita share, gitu ya. Minimal tuh kalau nggak ada ISBN-nya. Tapi kalau ISBN juga gratis juga sih, tenang aja. Ya itu ya. Kemudian tadi ya satu orang kalau bisa satu. Nanti saya akan rincikan lagi detailnya. Jadi pembahasan tentang manajemen SDM. Saya juga sekitar 5 buku tentang manajemen SDM juga tuh, ya, banyak sekali. Mudah-mudahan sih nanti hari ini, ya, saya selain mungkin saya bisa urutkan untuk istilahnya urutan nanti kalau sebenarnya tinggal tentukan saja. Dan itu kalau bisa 2 pekan selesai ya. Insya Allah. Iya, jadi minimalnya tadi itu minimalnya itu adalah 10 halaman. Tapi 10 halaman itu A5. A5 dengan spasi 1,5. Kan 10 halaman tuh digarap berapa orang kan bagi-bagi ya? Enggak sih. Satu orang. Iya, 1 orang. Pastinya 1,5. Kita berapa sih jumlah? 10 8. 26. Iya kan 26 kalau 10 berarti kan 210 halaman. Satu. Tebel kalau gua kita pengen 500 halaman biar bangga gitu megangnya juga berat gitu kan ya. Ya udahlah kita turunin 8 deh. Terus karena 8. Ya 8 gitu ya. Tapi lebih juga enggak apa-apa karena kan pembahasannya banyak sebenarnya dari referensi. Gitu ya. Oke, jelas ya? Baik. Itu dulu dan berarti 2 pekan yang akan datang presentasi masing-masing. Saya presentasi itu bukan presentasi nggak usah pakai PowerPoint, hanya tulisan itu saja formatnya. Kalau formatnya sudah persis seperti kemarin yang chapter, berapa nggak? Yang filsafat ya. Iya, kayak gitu aja. Yang kayak gitu ya. Yang kayak filsafat kemarin saya baca-baca. Cuma mau saya terbitkan, cuma kayaknya masih ada perlu revisi gitu ya. Jadi jangan sampai memalukan dunia persilatan kan ya. Buat konsumsi mahal aja. Iya, dikumpulkan. Nah, sebenarnya ini kalau tidak memberatkan sih nanti boleh juga bisa dikumpulkan di ketua dulu, baru ke saya juga boleh juga gitu ya. Jadi nanti kalau untuk presentasi itu boardnya saja, ya boardnya saja nanti bisa kelihatan. Gitu ya, wordnya saja nanti. Jadi nggak usah di print, nggak usah juga pakai PowerPoint karena hanya menunjukkan itu. Setelah itu baru nanti ada perbaikannya. Ya, sip ya. Itu dulu bagian ininya. Ada namanya nih ya. Iya, ingat tuh salah satu saya ngejar yang lain juga. Baik, terima kasih. Ya, jazakumullah khairan ala jami'ikum. Kita tutup dengan doa dari Qawatul Majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiqna aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lanjut konsumsinya.